Oh, ini gede nih. Warnanya agak hijau. Sama yang dia udah satu. Ini nggak kegedean kan? Gede tadi. Iya. Masih saya biru ini dia. Iya. Tapi nanti kalau Bapak kalau komplain dia yang tanggung jawab. Air bos. Oh, cium nih juga. Iya tuh. Ya udah. Pas 33 ya. Mabur. Oh, ini gede nih. Warnanya agak hijau. Sama yang dia udah satu. Ini nggak kegedean kan? Gede tadi. Iya. Masih saya biru ini dia. Iya. Tapi nanti kalau Bapak kalau komplain dia yang tanggung jawab. Air bos. Oh, cium nih juga. Iya tuh. Ya udah. Pas 33 ya. Sampai 3. Tahu bos. Ya permisi ya, permisi. Jalurnya mana? Misi Bapak, misi. Kabur daya, kabur daya. Nggak usah gitu. Biasa aja kita tahu. Mundur kami jalan. Kasih jalan ya. Bapak, suka nggak nih Jogjaan? Boleh sini. Ini yang Jogja. Ini yang Sidomukti. Tapi kalau jadi baju kan cukup bagus, cukup cerah warnanya. Nanti kelihatan jadi bajunya kayak gimana. Kan katanya saya batiknya itu aja biru, makanya kita ganti supaya nggak biru terus. Punya saya yang biasa biru kan, tapi netizen ledekin, saya cuma batiknya itu aja. Jadi saya ganti warna coklat. Selain coklat warna apa lagi, Pak? Coklat warna apa lagi, Pak? Merah. Merah apa kuning gitu, Pak? Kuning. Ini biar dibawa dikit. Buat kabur aja tuh. Kabur atau semua. Senyum sini dong Pak. Pak.
Apa betul pasar-pasar tradisional sudah mati? Ternyata di sini masih ramai dan omsetnya juga tinggi. Di sini sampai 2 triliun. Dan akhirnya makin ramai. Mudah-mudahan ke depan makin ramai lagi kalau ekonominya kita perbaiki ke depan. Tadi belanja apa aja, Pak? Saya belanja batik kain, belanja kaos, belanja buat istri satu buat istri. Lumayan banyak. Karena harganya dibanding Jakarta lumayan bagus ya. Kalau saya lihat di Jakarta kan berapa juta, di sini seberapanya. Jadi saya suka belanja di sini. Saya lihat pasar masih hidup. Tadi ada beberapa pedagang yang minta kalau bisa dikasih pinjaman murah. Tapi saya tanya pengelola ini sudah kerjasama dengan tuan kan, jadi uangnya sudah cukup. Dia bilang saya tawarin perlu lagi nggak, dia bilang udah cukup. Ya udah, mungkin sebagian pedagang belum dapat akses itu. Tapi ke depan saya pikir akan dapat lebih besar. Yuk ke segalanya. Jalan yuk. Jalurnya mana? Kabur bala, kabur bala. Gak usah gitu. Biasa aja kita tahu. Pemirsa, rangkaian rudal Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menghantam pusat militer di Tel Aviv. Kelompok perlawanan Hizbullah juga meluncurkan rudal balistik yang menyasar pangkalan radar di Beit Shemesh. Rangkaian rudal Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menghantam jantung militer Israel di pusat ibu kota Tel Aviv. Adapun wilayah yang menjadi target utama tersebut merupakan lokasi markas pasukan pendudukan Israel yang berada di area padat kota. Selain serangan dari Teheran, kelompok perlawanan Hizbullah juga meluncurkan rudal balistik yang menyasar pangkalan radar di Beit Shemesh. Akibat serangan ini, fasilitas komunikasi satelit di wilayah Ela Valley dekat Al-Quds bagian barat dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat hantaman tersebut. Serangan Hizbullah ini berdampak signifikan pada kemampuan operasional militer Israel karena berhasil melumpuhkan sistem navigasi drone. Fasilitas militer strategis yang berfungsi sebagai pusat kendali teknologi udara tersebut kini dilaporkan hancur total. Eskalasi juga meluas ke wilayah utara, di mana pangkalan laut Stella Maris di Haifa menjadi sasaran tembak rudal-rudal Hizbullah. Tak hanya itu, pangkalan Ziporit di timur Haifa juga luluh lantak setelah dihantam serangan satu skuadron drone tempur pada Senin pagi. Aksi militer besar-besaran ini diklaim sebagai balasan atas agresi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah kedaulatan Iran. Adapun pihak Iran menyatakan serangan ini adalah bentuk pembalasan atas gugurnya lebih dari 1.000 warga mereka akibat agresi sekutu tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut konflik di Selat Hormuz akan memicu kenaikan harga pangan dunia. Kenaikan tersebut akan paling terasa dampaknya di kalangan warga yang rentan miskin. Penutupan efektif Selat Hormuz di tengah berkecamuknya perang Iran telah mengguncang pasar minyak dan gas dunia. Namun, sebuah laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa situasi ini juga memicu lonjakan harga pangan dan pupuk yang akan memukul negara-negara miskin dengan sangat keras.
Analisis dari Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan menyatakan bahwa dampak dari tingginya biaya energi, pupuk, dan transportasi, serta kenaikan tarif pengiriman dan premi asuransi, kemungkinan besar akan meningkatkan biaya pangan dan memperparah tekanan biaya hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan kemiskinan. Laporan tersebut menyamakan guncangan rantai pasokan akibat gangguan di selat tersebut dengan peristiwa besar lainnya, termasuk pandemi COVID-19 dan awal perang Rusia di Ukraina, yang kala itu memberikan dampak luas bagi penduduk termiskin di dunia. Sejak pertempuran dimulai antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, lalu lintas kapal yang melewati Selat Hormuz telah menurun drastis. Laporan PBB menyebut lalu lintas kapal di Selat Hormuz turun hingga 97% secara harian dibanding rata-rata lalu lintas harian di Februari 2026. Gangguan ini telah menyebabkan harga minyak melambung tinggi dengan minyak mentah Brent sempat menembus angka jauh di atas $100 Amerika per barel. Kenaikan tersebut menyebabkan biaya energi, pupuk, dan transportasi terus merangkak naik. Berbagai sumber IDX Channel.